Pernah nggak sih Anda bangun tidur terus mikir, wah, mimpi tadi rasanya nyata banget, dan kepikiran, jangan-jangan itu pertanda masa depan. Hah? Sering? Ide ini kan seru banget ya. Dan ternyata ada orang-orang yang beneran mengklaim mereka bisa rutin memimpikan peristiwa besar sebelum kejadian. Betul. Hari ini kita akan bongkar tuntas sumber yang Anda kasih, kutipan dari buku The Science of Weird Shit karya Chris French yang mencoba jadi detektif untuk klaim-klaim super aneh ini. Betul. Misi kita kali ini tuh buat ngulik gimana sains mencoba menjawab pertanyaan itu. Yang keren dari buku ini, dia nggak langsung bilang, ah itu mustahil. Oke? Justru sebaliknya, kita diajak melihat langsung proses pengujiannya. Kita akan telusuri dua kasus utama, seorang seniman yang katanya melukis bencana sebelum terjadi, dan seorang pria yang ngakunya bisa bermimpi sesuai pesanan. Wah, bermimpi sesuai pesanan. Iya, yang menarik di sini adalah gimana para peneliti puter otak merancang tes untuk memisahkan mana kemampuan paranormal asli dan mana, ya trik pikiran kita sendiri. Dan salah satu klaimnya ini gila banget loh. Coba bayangin, Anda melukis gambaran runtuhnya Menara Kembar 5 tahun sebelum tragedi 911. 5 tahun? Oke, ini harus kita bedah. Harus. Kita mulai dari kasus pertama. David Mendel, seorang seniman berusia 69 tahun. Dia ini yakin banget mimpinya itu semacam ramalan, khususnya tentang bencana dan serangan teroris. Setiap kali dapat mimpi penting, dia langsung tuangkan ke kanvas atau kertas, kadang ditambah catatan kecil biar lebih jelas. Nah, ini langsung jadi masalah besar buat para peneliti. Gimana cara ngujinya? Iya juga ya. Masalahnya, Mandel sendiri nggak pernah tahu kapan ramalannya bakal kejadian. Bisa besok, bulan depan, atau bahkan bertahun-tahun lagi. Waduh. Jadi tes langsung yang ayo ramal kejadian besok itu mustahil dilakukan. Mereka harus kreatif. Oke, jadi gimana cara mereka ngetes sesuatu yang nggak bisa diprediksi kapan terjadinya? Ini kan kayak mencoba menangkap asap? Disinilah kejeniusan metodenya. Mereka nggak mencoba membuktikan ramalan masa depan, tapi mereka menguji ramalan masa lalu. Oh, gimana tuh maksudnya? Mereka ambil 40 lukisan mimpi Mandel, lengkap dengan peristiwa nyata yang menurut Mendel cocok dengan lukisannya. Misalnya, sebuah lukisan tentang ledakan, dan Mendel bilang, nah, ini cocok dengan peristiwa pengeboman X. Oke, sampai sini saya paham. Terus, diapahu lukisan dan peristiwa itu? Nah, ini bagian pinternya. Tim peneliti kemudian menyisir arsip berita dan mencari peristiwa-peristiwa alternatif yang sama sekali beda. Peristiwa lain? Iya, peristiwa lain yang secara deskripsi samar-samar bisa juga cocok dengan lukisan itu. Jadi untuk satu lukisan, sekarang ada dua pasangan. Satu pilihan Mandel, satu lagi pilihan peneliti yang jadi pengecoh. Ah, saya mulai ngerti. Jadi ini kayak tes pilihan ganda buat lukisan ya? Tepat sekali. Mereka lalu merekrut juri independen yang nggak tahu apa-apa soal ini. Oke. Para juri ini disodori satu lukisan dan dua deskripsi peristiwa, pilihan Mandel dan pilihan alternatif. Lalu diminta menilai, menurut Anda lukisan ini lebih cocok dengan peristiwa A atau B? Penilaiannya pakai skala 1-7. Wah, cerdas. Ini cara brilian untuk menguji bias kognitif yang namanya validasi subjektif. Validasi subjektif. Itu istilah keren untuk kecenderungan kita mencari-cari kecocokan dalam hal yang ambigu kan? Betul. Kayak baca ramalan bintang yang deskripsinya umum banget, tapi kita merasa, wah ini gue banget. Persis. Dan hasilnya? Bikin kaget? Gimana hasilnya? Untuk 33 dari 40 lukisan, para juri menilai peristiwa alternatif yang dipilih peneliti itu sama cocoknya atau bahkan lebih cocok daripada pilihan Mandel sendiri. Tunggu. Serius? Jadi sebagian besar ramalan Mandel itu ternyata lebih pas sama peristiwa acak yang dipilih peneliti? Iya. Wah, itu pukulan telak sih. Artinya lukisannya memang sangat ambigu ya. Bisa dicocok-cocokkan kemana saja. Benar. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar yang terjadi adalah kebetulan dan interpretasi yang fleksibel. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Oh, ada lagi? Ini yang bikin rumit. Untuk 7 lukisan sisanya, pilihan Mandel memang dinilai secara signifikan lebih cocok. Nah kan? Dan kalau dihitung rata-rata keseluruhan, ada sedikit keunggulan statistik untuk pilihan Mandel. Makanya, buku ini menyimpulkannya sebagai hasil seri. Seri, kok bisa? Saya kira hasilnya sudah jelas. Jadi, sains pun nggak bisa kasih jawaban hitam putih ya di sini. Nggak selalu. Ini nunjukin betapa sulitnya menyelidiki hal-hal semacam ini. Betul. Ini bukan matematika pasti, tapi ada data tambahan.
Sebagai bagian dari penelitian, Mendel juga diminta menuliskan beberapa prediksi masa depan yang spesifik dalam sebuah amplop tertutup. Oh, ini dia tes yang sesungguhnya. Apa saja prediksinya? Beberapa di antaranya cukup dramatis. Gempa bumi San Francisco, jembatan Golden Gate runtuh ke laut, lalu ada banjir parah di Venesia, dan letusan gunung Vesuvius. Wow, spesifik. Perlu dicatat, buku ini ditulis 2 dekade setelah prediksi itu dibuat, dan tak satu pun yang jadi kenyataan. Oke, yang itu cukup jelas hasilnya. Kasus Mendel ini kan menarik ya, karena klaimnya sangat sulit diuji secara langsung. Benar. Nah, sumber Anda juga membahas kasus kedua yang justru kebalikannya, seolah-olah klaimnya memang didesain untuk diuji di laboratorium. Chris Robinson. Benar sekali. Chris Robinson ini klaimnya lebih praktis. Dia bilang bisa bermimpi sesuai pesanan. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya, kalau dia dikasih tahu besok akan dibawa ke sebuah lokasi rahasia, mimpinya malam itu akan berisi detail-detail spesifik tentang lokasi tersebut. Ini kan klaim yang jauh lebih bisa diuji daripada bencana yang akan terjadi entah kapan. Oke, jadi para peneliti ini harus super hati-hati biar nggak bias. Gimana cara mereka menjebak kemampuan Robinson ini dalam sebuah tes yang nggak bisa diakali? Nah, disinilah kejeniusan desain eksperimennya. Mereka menyiapkan 6 lokasi target yang sangat berbeda. Anggap saja ada gereja, taman, kandang kuda, stasiun kereta, dan lain-lain. Oke, banyak pilihan. Lalu, pada malam sebelum tes, Chris Robinson tidur dan merekam semua mimpinya. Sampai sini masih masuk akal. Lalu paginya mimpinya dicocokkan dengan lokasi yang paling pas, kan? Betul, seorang produser yang tahu ke-6 lokasi itu akan membaca catatan mimpi Robinson dan menentukan, oke, berdasarkan mimpi tentang kuda dan jerami, lokasi yang paling cocok adalah sekolah berkuda. Tapi Disinilah kuncinya. Penentuan lokasi mana yang benar-benar akan dikunjungi Robinson hari itu bukan berdasarkan kecocokan mimpi itu. loh, terus berdasarkan apa dong? Berdasarkan lemparan dadu. Dadu? Iya, dadu. Jadi setelah produser menentukan kandidat lokasi terkuat berdasarkan mimpi, sebuah dadu dengan 6 sisi dilempar untuk memilih secara acak 1 dari 6 lokasi yang sudah disiapkan. Oh, Robinson hanya dianggap berhasil jika lokasi yang paling cocok dengan mimpinya secara kebetulan juga terpilih oleh lemparan dadu. Wow, itu cerdas banget. Jadi ini menghilangkan semua kemungkinan mencocok-cocokkan setelah kejadian. Tepat. Kesuksesan murni bergantung pada 2 hal yang terjadi bersamaan. Mimpinya cocok dengan lokasi X, dan dadu secara acak juga menunjuk lokasi X. Oke, gimana hasilnya? Mereka melakukan 3 kali percobaan. Hasilnya, cukup jelas. Oke, Percobaan pertama. Mimpi Robinson paling cocok dengan sekolah berkuda, tapi lemparan dadu memilih pusat taman. Gagal. gagal. Oke, Percobaan kedua. Mimpinya paling cocok dengan ruang bawah tanah gereja St. Bright. Sayangnya, dadu memilih sebuah klub pria. Gagal lagi. oke, 2 kali gagal. Ada percobaan ketiga kan? Jangan-jangan yang ketiga ini berhasil. Di percobaan ketiga, mimpi Robinson lagi-lagi dinilai paling cocok dengan ruang bawah tanah gereja St. Bright. Dan kali ini, Iya, lemparan dadu memilih lokasi yang sama, jadi satu keberhasilan. tunggu dulu, tapi bukannya 1 dari 3 percobaan itu berhasil? Itu kan lumayan juga. Apa itu nggak bisa dianggap sebagai bukti bahwa ada sesuatu di sana, meskipun lemah? Pertanyaan bagus. Justru disitulah pentingnya statistik. Peluang menebak dengan benar dalam tes ini adalah 1:6. Oke, Melakukannya 3 kali dan berhasil sekali itu sama sekali nggak aneh. Kalau Anda melempar koin 3 kali, kemungkinan dapat 1 kepala kan sangat tinggi kan? iya juga sih. 1 keberhasilan dari 3 percobaan itu sangat mungkin terjadi karena faktor kebetulan saja. Untuk dianggap bukti, hasilnya harus jauh lebih baik dari itu. Misalnya berhasil 4 atau 5 kali dari 6 percobaan. Masuk akal. Jadi 1 keberhasilan itu secara statistik nggak berarti apa-apa. Terus, apa kata Robinson soal kegagalan ini? Hahaha. Nah, ini juga bagian yang klasik. Robinson beralasan bahwa saat diuji dalam kondisi laboratorium yang ketat, informasi yang dia terima jadi terbatas bandwidth-nya. Hahaha, ada saja alasannya. Ini adalah penjelasan yang sangat umum muncul ketika klaim paranormal gagal di bawah pengawasan ilmiah. Selalu ada faktor X yang mengganggu kemampuannya. Oke, jadi setelah kita bedah 2 kasus ini, hasilnya ya gitu deh, nggak meyakinkan sama sekali. Bisa dibilang begitu. Tapi ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Kenapa kita sebagai manusia
ingin banget percaya sama hal-hal beginian. Kenapa ide soal mimpi kenabian ini begitu menarik? Buku ini menawarkan beberapa penjelasan psikologis yang kuat, dan ini mungkin bagian paling relevan buat kita semua. Salah satu yang paling utama adalah konsep yang disebut hukum bilangan yang benar-benar besar. Kedengarannya rumit? Coba jelaskan. Gini, ada miliaran orang di planet ini dan hampir semuanya bermimpi setiap malam. Setiap mimpi berisi puluhan, bahkan ratusan elemen aneh. Iya, Pada saat yang sama, ada miliaran peristiwa yang terjadi di dunia setiap hari. Dengan jumlah kombinasi yang begitu masif, secara statistik pasti akan ada mimpi yang secara kebetulan cocok dengan peristiwa nyata. tunggu. Jadi maksud Anda, dengan begitu banyak orang yang bermimpi setiap malam, secara statistik justru hampir tidak mungkin kalau tidak ada mimpi yang kebetulan jadi kenyataan. Tepat sekali. Justru aneh kalau tidak ada ya. Tepat. Ini bukan lagi soal keajaiban, tapi soal probabilitas murni. Matematika sederhana menunjukkan bahwa mimpi kenabian itu adalah sebuah keniscayaan statistik. Wow. Buku ini mengutip matematikawan John Allen Paulus. Bahkan jika peluang sebuah mimpi cocok dengan peristiwa nyata cuma 1:10.000, dengan 300 juta orang di Amerika saja yang bermimpi, kita bisa dapat 30.000 mimpi kenabian setiap malam. 30.000? Setiap malam. Hanya karena kebetulan. Wow. Kalau dilihat dari sudut pandang itu, memang jadi nggak istimewa lagi ya. Selain faktor kebetulan murni, ada faktor lain nggak sih dari cara kerja otak kita yang bikin kita gampang percaya? Tentu saja, ada yang namanya bias konfirmasi. Oke. Otak kita punya kecenderungan untuk mengingat hal-hal yang terbukti atau cocok dengan keyakinan kita dan secara tidak sadar melupakan ratusan contoh lain yang tidak cocok. Jadi kita ini kayak jadi sutradara film kita sendiri yang hanya menampilkan adegan-adegan terbaik ya. Hahaha, bisa dibilang begitu. Contohnya, kita ingat banget pas mimpiin temen lama, terus besoknya dia nelpon. Tapi kita lupa sama ratusan mimpi aneh lain tentang dikejar ayam raksasa yang nggak pernah kejadian. Tepat. Mimpi dikejar ayam raksasa itu langsung masuk keranjang sampah ingatan kita karena nggak relevan. Tapi mimpi tentang teman lama itu kita simpan dan kita ceritakan, wah gue punya firasat. Bener juga. Otak kita secara alami menyaring kegagalan dan hanya menyoroti keberhasilan. Ditambah lagi ada prinsip cukup dekat sudah cukup baik. Maksudnya gimana tuh? Kita cenderung melonggarkan detail mimpi agar cocok dengan suatu peristiwa. Misalnya Anda mimpi seorang kerabat meninggal. Oke. Seminggu kemudian, kerabat itu bukan meninggal, tapi cuma jatuh sakit parah. Banyak orang akan tetap menganggap itu sebagai mimpi kenabian. Kan intinya ada musibah. Ya, saya ngerti. Fleksibilitas interpretasi ini membuat kita jadi sangat mudah menemukan konfirmasi di mana-mana kalau kita memang mencarinya. Persis. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, kelihatannya ketika klaim luar biasa tentang mimpi masa depan diuji secara ilmiah, penjelasannya lebih sering mengarah ke psikologi dan statistik, bukan hal mistis. Sepertinya begitu. Kebetulan, hukum bilangan besar dan cara otak kita yang suka mencari pola, itu ternyata perannya jauh lebih besar dari yang kita kira. Dan ini penting, tujuannya bukan cuma untuk membantah atau tidak membantah. Ini sebenarnya jendela untuk memahami cara kerja pikiran Anda sendiri. Kemampuan kita untuk menemukan makna dan koneksi dalam hal-hal acak adalah bagian fundamental dari cara kita bertahan hidup dan memahami dunia. Kisah-kisah ini cuma menunjukkan betapa kuatnya dorongan itu, bahkan ketika koneksi yang kita temukan mungkin cuma ilusi. Namun, kami akan meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir yang provokatif dari buku ini. Oke. Di bagian penutup, si penulis, yang notabene adalah seorang skeptis seumur hidupnya, bercerita tentang sebuah studi percontohan kecil yang dia lakukan sendiri, tentang mimpi sadar dan prekognisi. Anehnya, Iya. studi kecil itu justru memberikan hasil yang signifikan secara statistik. Wah. Hasil itu membuatnya benar-benar bingung, dan dia mengaku tidak tahu harus berbuat apa dengan data tersebut. Nah, dan ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Apa artinya ketika alat skeptisisme itu sendiri, yaitu metode ilmiah, menghasilkan data yang tampaknya mendukung hal yang selama ini Anda pertanyakan? Sesuatu untuk Anda pikirkan.